warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my video. Sebelum memulai video ini, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Rensi Erga Junior dengan NIM 0603 1281 92 40 17. Aku merupakan mahasiswa aktif Pendidikan Ekonomi semester 6 Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan UTS mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Anders Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD dengan pembahasan yaitu permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan ekonomi pendidikan. So, happy watching guys! Pendidikan adalah suatu proses untuk mengubah kualitas hidup seseorang. Melalui pendidikan, kita bisa belajar banyak hal. Salah satu cara untuk memperoleh pendidikan adalah melalui sekolah. Di sekolah, seseorang akan ditempa mulai dari perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Namun, sayangnya masih banyak orang yang tidak bisa mencicipi bangku sekolah. Nyatanya, banyak anak dengan umur wajib sekolah itu memilih putus sekolah dan harus bekerja, entah itu dengan alasan ekonomi ataupun lainnya. Menurut kompas.com, jumlah anak yang putus sekolah pada tahun 2021 mencapai kurang lebih 75.000 orang dari tingkat SD hingga SMA. Jumlah ini memang cukup menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun permasalahan ini juga cukup serius karena menyangkut masa depan negara nantinya. Adapun permasalahan yang kita akan bahas hari ini yaitu permasalahan yang ada di kota Banjarmasin. Menurut sonora.id, jumlah anak yang putus sekolah di kota Banjarmasin pada masa pandemi yaitu mencapai 24% atau sebanyak kurang lebih 10.000 orang anak. Alasannya pun beragam, mulai dari ekonomi keluarga yang melemah pada masa pandemi, kejenuhan sang anak mengikuti sekolah daring, atau biaya sekolah yang semakin tinggi, ataupun ketidakmampuan orang tua untuk memberikan perangkat gawai anaknya dalam mendukung pembelajaran masa pandemi. Belum lagi ditambah dengan banyaknya waktu luang yang dimiliki sang anak sehingga dimanfaatkan mereka untuk bekerja mencari uang, sehingga hal ini menyebabkan sang anak lebih memilih untuk bekerja dibandingkan bersekolah. Berbagai permasalahan tersebut memiliki masalah utama yaitu biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah dana atau biaya yang dikeluarkan untuk proses pendidikan. Biaya pendidikan umumnya selalu meningkat seiring bertambahnya tingkatan pendidikan yang ditempuh oleh seseorang. Peningkatan biaya pendidikan ini disebabkan oleh bertambahnya kebutuhan dan fasilitas penunjang yang terus bertambah. Biaya pendidikan ini seringkali menjadi permasalahan bagi orang tua dalam keinginan untuk menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Seringkali dijumpai anak-anak yang memiliki potensi namun tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena terhalang biaya. Keadaan ekonomi keluarga yang lemah ditambah lagi dengan pandemi yang berkepanjangan membuat banyak orang tua yang tidak bisa menyanggupi biaya pendidikan sang anak sehingga anak mereka terpaksa berhenti sekolah. Permasalahan ini sangat disayangkan karena terhalang masalah biaya, banyak anak-anak yang harus putus sekolah dan terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketidakmampuan orang tua dalam memberikan pendidikan yang layak bagi anak mereka akhirnya membuat sang anak tidak bisa merasakan benefit atau manfaat dari hasil pendidikan. Pendidikan yang seharusnya bisa menjadi human investment bagi sang anak dalam rangka meningkatkan kualitasnya yang bisa mengubah nasib dirinya dan keluarganya namun terhalang karena masalah biaya. Oleh karena itu diperlukan solusi dalam permasalahan ini. Solusi atau strategi yang bisa diberlakukan diantaranya yang pertama yaitu membuat program PIP atau program Indonesia Pintar. Program ini bisa dilakukan dengan cara yaitu melalui KIP, bidik misi ataupun beasiswa-beasiswa lainnya. Yang kedua yaitu memberikan buku pelajaran subsidi bagi sekolah-sekolah terpencil. Yang ketiga yaitu memberlakukan program BSM atau bantuan siswa miskin. Yang keempat yaitu memberikan bantuan kuota pada peserta didik selama pembelajaran daring. Yang kelima yaitu mendirikan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang mampu. Yang keenam yaitu mendirikan sekolah-sekolah di daerah terpencil supaya
bagi mereka yang tinggal di daerah terpelosok masih bisa bersekolah. Dengan berbagai solusi dan strategi tersebut, diharapkan angka anak putus sekolah di Indonesia akan semakin menurun setiap tahunnya dan pendidikan di Indonesia akan semakin tinggi kualitasnya. Cukup menarik kan pembahasan video kita hari ini. Untuk menutup video kali ini, ada pernyataan yang ingin aku sampaikan, yaitu investasi tidak hanya berkaitan dengan keuntungan, ilmu juga merupakan investasi yang tak tergantikan. Jadi persiapkan dirimu, perbanyak bekalmu untuk menyongsong masa depanmu. Perlu diingat bahwa pendidikan merupakan investasi yang menghasilkan bunga terbaik. So, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video, bye-bye.